kemanusiaan mereka yang nampak, tetapi biarlah kuasa otoritasmu yang nampak dalam hidup mereka malam ini Bapa, agar apapun yang mereka nyatakan malam ini boleh dapat mempermuliakan namamu, boleh dapat menyelamatkan setiap umat Tuhan yang hadir malam hari ini, boleh membawa satu perubahan besar bagi kehidupan kami malam hari ini Bapa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang kami pakai untuk mendopang pelayanan malam hari ini, kami berdoa Tuhan, mari urapi Tuhan, mari memberkati semuanya. Terkhususnya tempat yang kami pakai malam hari ini Bapak, Engkau mari materaikan di dalam nama Yesus, sehingga Bapak di sorga semua yang kami pakai untuk menopang akan pekerjaan Tuhan malam hari ini Bapak, semuanya boleh berjalan dengan baik Bapak di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah KKR malam hari ini, mulai dari permulaan pertengahan berakhirnya, kami tabiskan semuanya jadi di nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang telah membuka ibadat kita pada malam hari ini. Haleluya, sekali lagi shalom untuk kita semua. Kayaknya kurang keras nih. Sekali lagi shalom. Shalom anak-anak muda. Haleluya. Biarlah kita semua bersatu di tempat ini. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Keselamatan bagi Allah. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Engkau dalam pujian kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Tiba saatnya kami
hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian secara berturut-turut. Yang pertama, kesaksian solo dari Kakak Yanti, dan dilanjutkan dengan persembahan pujian dari Pos PI Pintu Elok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu
Ya, panggilan kepada seluruh anak-anak Pintu Elok, kalau ada di bawah tenda ini, bisa ada di depan. Take it. Yesus Kristus Juru Selamat orang berdosa terlebih pun diriku, lembut suaranya memanggil, kembalilah anakku, aku mengasihimu. Di atas kayu salib Dia menebus dosaku, dan di kaki salibnya aku bersujud, mengalir darahnya, hapus dosaku. Oh betapa kasih-Mu ya Tuhan. Janganlah kau ragukan betapa Dia mengasihi-Mu. Apapun dosamu, Dia tak peduli. Di bukit Kalvari darahnya tercurah, menghapus dosamu, menyembuhkan sakitmu.
bersama menyembuhkan sakitmu. Terima kasih. Ini perdana saya nyanyi sama istri saya. Buat apa jadi pemain musik? Buat apa jadi pengkhotbah? Buat apa jadi pendoa? Kalau tidak ada kita tunjukkan teladan hidup kita. Buat apa kita melayani lompat-lompat sampai tangan kali para lupa turun, tapi tidak jadi teladan? Kalau melayani luar biasa, semua soraklah, haleluya. Pokoknya aku naik. Tapi pulang dari KKR semuanya berubah. Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Teladan apa yang mau kita tunjukkan kepada dunia? Dampak apa yang mau kita berikan kepada dunia? Dunia tidak bermasalah dengan Yesus. Dunia tidak bermasalah dengan surga. Dunia hanya bermasalah dengan saudara dan saya yang tidak beres dalam teladan hidup. Dengan menunjukkan teladan tanpa banyak kata, dengan teladan saja orang bisa digodahkan kepada Yesus Kristus. Saya tinggal kos di Cibubur, Jakarta Timur tahun 2004. Kami kontrak rumah seorang haji. Dan saat itu saya belum sekolah Alkitab, saya belum pendeta, saya masih hamba penginjil awam. Kami tinggal di lantai 2. Sekarang persoalannya mau bayar uang bulan ini. Lalu kamu mau beli pakai apa lagi makan minum? Karena memang kami dua susahnya luar biasa. Dan datanglah haji. Assalamualaikum Pak Pendeta. Saya kaget. Dari mana tahu saya pendeta? Saya diam saja ikuti. Pak Pendeta, aku sengaja Pak Pendeta di lantai 2 supaya bisa mendoakan kami umat-umatmu. Lalu maaf, dari mana tahu saya pendeta? Lalu saya bilang, kami mau bayar. Sudah Pak Pendeta, bulan ini tidak usah bayar ya. Pakailah beli sayur atau apa. Bulan depan baru bayar. Ini haji. Orang Kristen model begitu tidak. Lu tidak bayar, jangan masuk. Ini ada masih telepon, Bapak ini kami mau diusir dan keluar ini. Yang punya kontrakan nama siapa? Dorcas. Aduh. Lalu saya bilang, Pak Haji, kok Pak Haji tahu aku pendeta? Dari mana Pak Haji tahu aku pendeta? Ya sudahlah Pak Pendeta, nggak usah bohong-bohong lah. Aku tahu dari senyuman Bapak saja, aku tahu Bapak pendeta. Bayangkan ternyata jadi pendeta itu gampang sekali. Senyum saja, langsung jadi pendeta. Luar biasa. Hanya berdampak. Sehingga saya bikin lagu saya bersabar satu. Bisakah kau bersabar dan coba untuk mengerti? Semuanya akan indah pada waktunya. Yang iringi saya pakai gitar itu Islam. Bayangkan. Kenapa? Karena kita menunjukkan teladan. Tidak usah banyak ngomong nih teladan ini saya nih, saya nih, saya. Lu tahu saya? Saya pokoknya saya. Tidak usah promosi diri. Diam saja, biarkan teladan yang mempromosikan kita. Dan teladan sederhana. Di mana ruang lingkup teladan? Orang sering berkata, kamu harus jadi teladan di luar sana, teladan di luar sana. Itu nomor 2. Uji cobanya di mana? Mari kita lihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi apa? Orang percaya. Berarti teladan pertama harus ditunjukkan di lingkungan orang percaya. Kalau tidak ada orang bilang begini, wah dia menyanyi di gereja hebat, mah di luar tuh orang pulaki dia bawa lari. Oh dia main musik hebat, ada kau sudah kis-kis. Oh dia khotbah hebat mah. Itu sudah. Kita udah ketemu di KD. Luar biasa. Yang berdoa sahabat hebat, tapi dia mulut Tuhan yang tahu. Dia marah orang luar biasa. Ketika orang balik marah dia bilang apa? Ini Tuhan yang perintahkan. Tuhan dari mana? Jadi percobaan magang pertama kita menjadi teladan itu di dalam gereja, di dalam persekutuan, di lingkungan orang percaya. Sehingga ketika kita di luar nanti
pada rapat dia bilang, Darius terkuasa. Hebat. Memang pantas. Dia omong itu betul. Karena memang di gereja juga memang begitu orang. Bisakah orang bicara begitu? Apakah orang pernah bicara begitu tentang saudara? Weh, Rulon itu memang begini. Karena di gereja juga begini, di luar juga begini. Tapi kalau tidak terang, di gereja begini, di luar begini. Jadi terangan pertama itu bukan di luar, di lingkungan orang percaya. Dan yang akan menilai kita itu orang-orang percaya yang ada di sekitar kita, orang-orang sepersekutuan kita yang akan menilai kita. Sehingga penilaian itu yang menjadi satu persyaratan kita bisa masuk dalam pelayanan. Jadi tidak mau orang datang, Bapak dia bisa main musik, hajar. Bapak dia bisa begini, hajar. Tapi pacarannya tidak beres. Hidup berdua tanpa ikatan status yang jelas, kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Kerbau kumpul begitu. Kerbau tidak kumpul, tidak permisi orang tua lagi, pokoknya non jangan langsung. Atau saudara pernah dapat undangan? Hadirlah undangan pernikahan 2 kerbau kami. 1 dari Amarasi, 1 dari Alor. Bagaimana ceritanya kerbau kami saja orang urus Filipina? Tidak ada. Itu diurus hanya untuk manusia saja. Nah di ruang lingkup kita lah teladan itu ditunjukkan. Teladan dalam yang mulia ada teladan dalam hal perkataan. Perhatikan cara bicara kita. Pikirkan apa yang hendak kita bicarakan. Jangan sampai kata-kata yang saya keluar ini menyakitkan hati orang. Kan dari perkataan ini bisa mempererat persekutuan kita. Dari perkataan ini bisa memecah belah persekutuan kita. Dari perkataan ini bisa membawa kita di penjara 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 detik, 3 menit. Kalau kata-kata tidak dijaga dengan baik. Kalau kita berkata, kalau kamu bercakap-cakap, hendaklah seperti orang bercakap-cakap firman. Yesus ketika bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, 4 mata mereka berbicara, bercakap-cakap, dan pada akhirnya perempuan Samaria datang dan mengenal Allah. Maka dia menjadi penginjil pertama yang pergi membawa keluarga yang di kota Sikar datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa perkataan kita, seberapa percakapan kita telah membawa orang datang sujud di kaki Tuhan Yesus? Jangan sampai perkataan kita tidak beres. Ini WL-nya bagus sekali, keren ini. Saya omong WL terus karena memang saya suka WL. Wah, WL luar biasa, singer, musik, tamborin, yang main bendera 4 orang dia lompat, sampai bendera batu kalau susah ada. Tapi kalau dia baku telepon, lu dari mana? Anjir, tadi malam tuh. Anjir tadi malam KKR. KKR baru bilang anjir lah. Dari mana? Gila tadi malam KKR nih. Cuma suruh orang gila baru KKR. Kata-kata kita yang sederhana kadang-kadang tidak kita sadari. Ini bisa menghambat kita. Jadi ikut teladan Tuhan Yesus. Yesus tahu kapan buka mulut, tahu kapan tutup mulut. Jadi kita dalam berkata-kata, maka pemazmur bilang, awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah para pintu bibirku. Karena mulut ini bermasalah. Memang lidah tak bertulang. Dan mulut tak apa? Bibir tak bertulang. Sambung dulu. Bibir tak berlakban. Saudara, kalau lidah dipakai tulang, ngeri. Coba cek, jangan sampai ada yang punya lidah ada tulang di situ. Tapi lidah dilicik. Coba saudara, permisi ya. Coba saudara lidah semua. Terus gigit. Tidak mau kena gigit. Paling licik lidah. Tidak akan gigit. Tidak mau gigit. Tapi coba lidah ini bertulang. Putus bagian apa? Jadi betapa indahnya kalau mulut ini diam. Kalau mulut sudah diam, maka bahasa-bahasa kotor tidak akan keluar dari mulut. Yang ada bahasa memuji Tuhan. Coba saudara tutup mulut semua.
Tutup mulut, udah. Nah, terus saudara yang di sebelah marah di sebelah. Orang di sebelah, lu gila kok, apa nih? Lu kesurupan. Tidak mengerti dia ngomong apa. Tapi kalau dia tutup mulut sambil cuci piring, dia nyanyi. Jadi kalau mulut kita diam, bibir ditutup, dia hanya bisa puji Tuhan, dia tidak bisa bikin ibadah. Coba saudara bapak tatap terus lihat, terus saudara, saudara malam ini tidak bisa tidur. Dia ngomong apa dari tadi tuh? Bukankah dia yang duri hadirat Tuhan? Masuk di kamar, tutup pintu, tutup mulut, hanya mendengung saja. Oh, tak terasa air mata menetes. Keringat pun ikut-ikutan keluar. Cari perkataan ini, mulut ini harus dikekang. Semua orang pandai berkhotbah, tapi tidak semua orang bisa menghidupi khotbahnya di lapangan. Khotbah yang hidup bukan pada saat saya berkhotbah. Khotbah yang hidup adalah pada saat saya ada di lapangan, di tengah masyarakat. Menjadi seorang mahasiswa bukan jaminan rohani kita sudah beres. Tapi izinkanlah Tuhan memproses saudara di STT di mana saudara berada. Tuhan melatih mulut kita supaya keluar bisa beritakan firman. Amin. Jadi kalau sampai di STT sampai hari ini juga ada yang mulutnya ember, tolong WA ada nama, alamat di mana, tinggal di mana, jangan dibilang baju warna apa. Pasti saudara punya kampus. Saya seorang dosen juga ini bersama Pak Samuel Sailata. Kita lihat mahasiswa kita stres juga, kepala pusing. Kalau dekat dengan Bapak, Bapak, kita kangen. Tapi nanti selesai dulu orang suka Bapak besok suka. Kenapa? Mulut tidak betul juga. Kau diam sudah. Pasti di antara mahasiswa itu ada satu mulut yang paling menjengkelkan. Tapi biarlah itu menjadi kenangan terindah setelah Anda ada di ladang pelayanan. Kamu ketemu si Deborah yang mana? Yang begitu, mulut begini pakai ember. Oh itu, Deborah ember ada. Itu namanya adalah Deborah ember. Karena mulutnya. Nah, biarlah mulut kita ini ember untuk yang baik, ember untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata perkatakan yang manis-manis saja. Jangan orang namanya Paulus sakit hati tidak kalau Paulus dipanggil Pulus. Sakit hati tuh. Kalau namanya Markus dipanggil Markas, sakit hati. Atau kalau Markus dipanggil Max, keren. Kalau di Alor dipanggil Mau, ini keren juga saudara ya. Perkataan yang baik-baik kita perkatakan. Omong yang baik-baik saja. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, kelakuan kita, perangai kita. Roma 12 ayat 1 berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut cap dunia ini, jangan ikut model dunia ini. Kita sudah berbeda. Tingkah laku kita harus berbeda, harus berubah. Jangan seperti ular. Biar berapa kali ganti kulit tetap sama ular. Warnanya sama. Beda di mana? Beda hanya mengkilat saja. Semakin mengkilat, semakin gemetar kita melihat warnanya. Kupu-kupu yang indah. Amin. Jadi kita ini punya perangai beda dengan dunia. Gaya kita beda dengan dunia. Lifestyle kita berbeda dengan dunia. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita semua berbeda. Suatu waktu anjing telepon kucing. Kucing, kita bertemu. Ada yang hendak kutanyakan padamu. Bertemu di mana? Di acara KKR malam kedua.
Dan sebelum masuk sini mereka ngobrol di balik sana. Lalu kucing bilang begini, kenapa lu telepon saya anjing? Nah kucing kan modern. Kenapa telepon saya anjir? Nah, anjing bilang begini, beta nih heran lihat lu. Kenapa setiap kali buang air besar, lu BAB, itu kembali dengan pasir, kotoran. Lalu kucing dengan santai menjawab, kebersihan itu bagian dari iman, coy. Anjing itu tidak mau kalah, kucing itu tidak mau kalah. Kucing bilang begini, anjir, memang tanya dan lu juga, penasaran, apa? Kenapa setiap kali lu kencing harus angkat kaki sebelah? Anjing bilang apa? Kenapa setiap kali kencing lu harus angkat kaki sebelah? Anjing bilang apa? Gaya itu perlu, bro. Kalau anjing sama kucing saja mengerti gaya, anak Tuhan harus lebih daripada itu. Kalau anak Tuhan tidak mengerti gayanya, beda dengan dunia. Itu lebih dari kucing dan anjir. Kalau kita berbeda, lifestyle kita berbeda. Dunia berbeda. Tiba-tiba naik di mimbar, woi, worship leader, rambut sebelah kiri merah, atas kuning, sebelah kiri biru. Karena baru habis nonton Korea. Akhirnya berkata, saudara, Tuhan menciptakan alam semesta begitu indah. Mari kita nyanyikan sebuah pujian penyembahan. Dan jemaat tahu apa yang harus kita nyanyikan. Lalu jemaat nyanyi, pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Karena lihat WL pun rambut model begitu. Saya tidak bilang salah, tapi ukur-ukur lah. Ini orang bikin warna rambut tidak sesuai model muka. Muka pi utara, rambut pi selatan. Ini cocok baik. Suatu kali istri saya salah beli minyak rambut. Rupanya ada minyak rambut itu harga 40.000. Saya mama kok terlalu mahal. Saya ini mainannya tanco, 4.500. Pokoknya surat orang tidak tanya, bapak minyak rambut tanco, orang tidak tanya. Seperti rapi. Saya mainannya tanco, Casablanca. Dan saya pakai itu minyak rambut. Saya kan tidak tahu. Saya pakai gosok muka. Sampai di pelayanan orang ketawa. Ini orang modern apa? Tahu-tahu saudara, itu minyak rambut itu jenis minyak rambut yang warna. Jadi kalau pakai langsung berwarna rambut. Jadi semua rambut semua ungu, muka ungu semua, tangan semua ungu. Ini seperti film apa itu yang ungu semua itu. Saya pulang sama, ini apa nih? Minyak rambut. Kok kenapa saya muka belepotan macam begini? Lalu saya bilang sama orang, saya mau ambil itu minyak rambut, saya tidak pakai lagi. Hanya lari ke Casablanca sampai hari ini. Tidak salah. Saya tahu diri, maka hitam model begini berpakai minyak rambut warna ungu, dia nyambung di mana? Ukur-ukur juga. Jadi nggak baik-baik ya. Coba lihat di sebelah saudara ada yang cat rambut. Cocok atau tidak? Coba foto. Jadi saudara-saudara yang kekasih, tidak apa-apa namanya milenial kan? Bolehlah kita bergaya. Gitu. Tapi jangan sampai berlebihan. Lu datang ibadah juga celana juga sudah beli bagus-bagus, terpotong kiri kanan buka belakang semua. Itu cocok pakai di pantai. Hifan di pantai. Bukan masuk di dalam gereja. Bapak Tuhan lihat hati, bukan lihat penampilan. Ya betul tuh. Tuhan lihat tuh hati, pendekan setengah mati dari atas. Apa yang pakai rok sampai atas, itu bawah atas sampai di bordel samping kiri kanan lagi. Baru duduk paling depan, terus pangku kaki. Jadi pengkhotbah dengan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan luar biasa. Yesus setengah mati. Jadi tolong bisa pisahkan mana pakaian di gereja, mana pakaian pesta, mana pakaian ulang tahun, mana pakaian tidur. Beda. Jadi beli lemari 10 pintu. Pintu pertama, lemari baju gereja. Lalu di dalam baju gereja bikin kotak 5 lagi. Ibadah pemuda, ibadah rayon.
pakaian beda-beda, ibadah gabungan lansia, dan terakhir ibadah gabungan janda dan duda. Itu pakaian beda lagi. Begitu. Ini kita tidak bisa bedakan mana ke pesta. Seseorang ke pesta lebih cantik, lebih tampan daripada ke gereja. Ke pesta dia pakai sanggul, dia pakai bagus-bagus, tapi tidak lupa titik paku seng. Aku banyak buntianak. Tapi ke gereja orang suka-suka. Bagaimana orang mau tertarik dengan kekristenan dan Kristus kalau kita seperti itu? Karena itu berarti kita harus berbeda. Teladan kasih kepada Allah, kasih kepada apa? Sesama, dan juga kasih kepada diri sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ada dua. Kasih sesama seperti dirimu sendiri artinya sebagaimana kau mengasihi dirimu, demikian juga kau mengasihi orang lain. Jadi kalau sakiti hati orang lain, anggaplah dirimu sendiri yang tersakiti. Lukai hati orang lain, anggaplah engkau melukai dirimu sendiri. Yang kedua, kasihlah dirimu sendiri. Diri perlu diperhatikan, diri perlu dipelihara, betul tidak? Siapa di sini sampai hari ini tidak pernah potong kuku tangan? Tidak pernah potong kuku? Sudah 3 tahun. Itu kira-kira panjangnya kayak mana? Yang tidak pernah pangkas rambut selama 3 bulan? Siapa di sini yang tidak pernah mandi selama 2 minggu? Siapa di sini yang tidak pernah pakai deodoran sampai 2 minggu? Tidak pakai itu apa dia nama kita punya itu? Rexona. Ada Rexona men. Bayangkan, nona tolong. Ini saya kasih ingat. Ada nona yang dia badan bau ini hampir sepingsan. Padahal sulit lipstick naik kalipat semua tempo aroma nih, dia merasa dia wangi. Padahal kita berpingsan dengan dia. Suruh singet pas dengan dia orang bilang Tuhan Allah adik cukur. Kalau Rexona tidak ada, naikoten beli batu tawas tuh. Setiap mandi gosok dan hardik dalam nama Yesus 3 kali supaya wangi. Mau bagaimana? Salah singa. Wah, apalagi WL. Aduh Tuhan Allah hadir. Soraklah, haleluya. Singa di samping. Soraklah, haleluya. Semua mabok semua. Gara-gara bau badan. Tidak salah kalau kamu habis dandan rapi. Tanya teman yang bisa dipercaya. Wow, itu baru jalan. Ini percaya diri tidak tahu malu. Luar biasa. Jalan tuh aromanya hanya Tuhan yang tahu. Seperti kita lagi beli pasar Oibako belanja ikan. Tahu piara diri sedikit. Jaga diri sedikit baik-baik. Apakah saya pakai baju terbuka ini agak baik atau tidak? Apakah saya pakai rok ini pantas atau tidak? Saya pakai celana ini pantas atau tidak? Apakah saya kasih hadis ini alis mata semua ini baik atau tidak? Apakah saya pakai lipstick baik atau tidak? Itu diperhatikan semua. Rambut dibikin dengan bagus. Saya tadi mau pangkas rambut, tapi saya lihat rambut masih bagus. Saya mau kasih yang terbaik. Yang tidak tahu senyum, belajar senyum. Karena itu modal kita. Saudara kalau turun di pelayanan, kalau saudara tidak pernah senyum dari jemaat lalu pulang dan ini terakhir kali. Kalau saudara turun lapangan pelayanan, mama shalom, aduh, masa kamu mama? Aduh, apa nih? Lalu di dapur ibu bilang, aduh ada mantu datang, oh ada mama, mesti jadi mantu. Dengan ketakutan, pulang dengan air mata. Saudara ketemu orang-orang alor, jangankan di alor, di Kupang ketemu saya saja, orang takut. Kamu tuh di preman kesuangi. Orang ketakutan. Tapi begitu bergabung, saudara tahu. Pulang dari alor, mama akan datang dan peluk menangis. Nona, kapan datang lagi?
Lalu dong kasih pakai selendang, dia bilang, bisa jadi mampu anakku? Bisa. Saudara, kalau kamu sudah diangkat begitu jadi anak, lu minta apa? Mama kirim ubi datang. Mama kirim padi datang. Luar biasa. Karena apa? Hanya senyuman saja. Jadi mahasiswa yang muka keram-keram dorong, sekarang bertobat. Turun jemaat bilang, Bapak makan? Oh, ada kok. Ada. Dan pulang mereka bilang, yang lain boleh kembali, tapi itu Martinus tidak boleh kembali. Dan tandangan. Ini yang saya lakukan. Saya turun di Sabu, saya turun di Rote, saya turun di berbagai tempat di Sumba, di Manado, di Kalimantan Barat, di mana saja. Bahkan ketika saya pulang dari Kalimantan Barat, itu mereka semua WA saya dan mereka menangis, Pak pulang kembali ke Kupang, kami rasa kehilangan sesuatu. Bisa tidak Bapak tahun ini kembali ke Kalimantan lagi? Jadi saya sudah dikontrak Kalimantan Barat tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Terus setiap tahun. Kenapa? Hanya itu saja, kita gantek itu tidak, jelek anjur berantakan begini. Makanya saya modalnya senyum. Shalom, ayah Pak. Aduh, apa kabar? Ya, kalau di sini shalom itu bahasa Kalimantan bilang apa? Bahasa Dayak bilang apa? Oi. Kami kunjungi jemaat 800 anggota. Kita kunjungi itu sampai mabok. Sampai saya itu sampai sakit. Sampai saya tidur di jemaat punya rumah yang kami kunjungi. Dari kenangan terindah. Dan saudara, itulah dia. Jadi kalau kita sudah urus diri itu amanlah. Pelayanan di mana saja aman saja. Jadi saudara sudah bisa senyum, maka saudara aman di pelayanan. Teladan kesetiaan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Teladan dalam kesucian. Nah, waktu itu ada beberapa contoh dalam Alkitab yang kita lihat. Kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah Yusuf dan Maria dalam perjanjian baru. Tapi saya mengangkat kisah Yusuf dalam perjanjian lama. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36, 39 ayat 1 sampai 50. Kemudian ayat 1 sampai 26. Yusuf, apa yang menjadi tuntutan Tuhan malam ini semua terpenuhi di dalam diri Yusuf. Yusuf dia setia. Dia tidak mendendam. Dia tidak pernah memaki-maki kakak-kakaknya pada waktu dia dilemparkan ke dalam sumur. Dia dijual kepada orang Ismail, lanjut ke pasar Mesir, kemudian dibeli oleh Potifar. Lalu bertemu dengan tante yang gatal satu itu. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Yusuf ini dia punya teladan kesetiaan, teladan kesucian luar biasa. Karena tante ini terlalu, saudara, gatal dan bagatal itu beda. Bilang orang di sebelah saudara, gatal dan bagatal beda. Gatal-gatal itu yang kuis, kurap, koreng, panu, itu. Tapi yang bagatal, lihat laki-laki tampan lewat, oh baik God. Itu model. Atau laki-laki pas lihat perempuan cantik lewat. Itu model begitu. Itu bagatal dia pernah. Jadi tante Potifar rupanya jatuh hati dengan Yusuf yang masih sangat muda, sama remaja. Setiap kali tante Potifar rayu dia, apa tante? Bobo yuk. Lembut sekali, saudara. Orang rayu-merayu itu kan harus lembut. Apa tante? Tapi suatu saat tante Potifar memang dia punya hawa nafsu beraih sudah menggeluncang sampai di kepala, sampai di ubun-ubun, bahkan tembus ubun-ubun lari lewat jendela. Begitu dilihat situasi sepi, dia masuk, didorong Yusuf ke dalam, ditarik Pak Yusuf. Yusuf, lupa kasar, bayangkan, ajak tidur saya kasar. Yusuf, tidur di beta. Yusuf ini tolak barang baik begitu. Yusuf lepas bajunya, dia lari keluar. Tapi kalau Yusuf zaman sekarang, dia tolak masuk tutup pintu, dia hajar sudah. Sebelum dia hajar dia nyanyi, berkat yang tentu Tuhan memberi. Yusuf zaman sekarang kacau balau.
Dia bukan lari keluar, dia lari ke dalam. Dia dorong, dia paku pintu kasih mati. Tapi Yusuf pada waktu itu luar biasa. Tepuk tangan buat Yusuf yang dulu. Ada yang nama Yusuf malam ini? Tidak ada ya? Kalau Yusuf nama beda, Bobby. Yusuf bertahan, Yusuf berkata, tidak, kau adalah istri tuanku. Aku diberi kuasa atas semua dalam rumah, kecuali engkau istrinya. Tidak apa-apa, om ada keluar. 2 bulan baru pulang. Mau 2 bulan kau 1 tahun, tetap saya cinta Tuhan. Saya lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan Nyonya. Akhirnya begitu Potifar pulang, tante Potifar, dia bilang, lu tunggu Yusuf ya, lu akan masuk penjara. Kalau lu tidak masuk penjara, jangan panggil saya istri Potifar. Lalu begitu Potifar pulang, istri merajuk, oh, Bapak, kenapa? Ibu orang, kenapa? Ini jamaah saya. Dia hamba Tuhan? Bukan. Ini jamaah saya, dia memperkosa saya. Siapa? Yusuf. Tidak mungkin. Ini Bapak lihat ini. Dia baik saya marah ini. Akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tapi heran Yusuf tidak pernah membenci Potifar maupun istri. Dan pada akhirnya dia keluar dari Perdana Menteri. Beri tepuk tangan dulu. Karena dia menjaga teladan baik itu. Bahkan Alkitab berkata semua yang Yusuf kerjakan di rumah Potifar maupun dalam penjara, semuanya berhasil karena Tuhan serta Yusuf. Karena teladan kesucian itu luar biasa. Dia lebih baik jaga nama Tuhan daripada tante Potifar punya kelakuan. Ini harus dicontoh oleh orang-orang muda zaman sekarang. Kalau mau bangkit dan berdampak, jagalah teladan kesucian. Di sini ada datanya pacar. Berulang-ulang saya sampaikan, kalau kamu 2 pacaran tuh bawa Alkitab. Jalan-jalan sampai di Taman Nostalgia, sebelum berpacaran, Nona bilang sama kakak, sebelum kita berpacaran, kita baca Alkitab dulu. Kakak doa pembuka. Karena kakak calon imam. Lalu kakaknya bilang, adek, kita 2 di pacaran, kok pendalaman Alkitab. Bawa Alkitab supaya kalau nanti tiba-tiba ada sesuatu yang salah dengan pacar. Ketika dia mulai angkat tangan, dia berbarah-barah. Alkitab berkata. Dia masukkan tangan, darah Yesus berkuasa. Dia katakan apa? Don't touch me, you touch me, I cakar you. Harus begitu. Jangan pacaran di remang-remang, lalu laki-laki bilang, ada yang bisa pegang. Bisa kasih turun sedikit. Ke bawah lagi, itu lama Makanya masih SMP hamil duluan. Tahu dia melahirkan tokek atau apa ya? Masih kecil sudah hamil. Sudah muntah-muntah. Buang. Mama tanya, tidak kenapa? Masuk angin mah. Angin dari siapa? Timus. Jadi kacau balau. Memang ini lucu, betul ini lucu. Tapi ini fakta. Jangan sampai ada nona-nona yang hadir di sini soal aborsi. Bisa aborsi seperti bikin diri di girl. Berpacaran tapi sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kalau datang ke orang suci, Allah ditinggikan adegan sorak-sorak. Kalau ada di sini malam ini, kalau kau sudah dipulihkan, puji Tuhan, amin. Tapi kalau belum malam ini kesempatan untuk dipulihkan. Tuhan tidak menolak kita. Jadi itu harus diingat. Kemudian bagaimana kita bangkit dan berdampak? Melalui ketekunan membaca kitab suci. Mazmur 119 ayat 8, 11, 105 berkata, kelakuan bersih seorang muda hanya dapat dipertahankan sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman-Mu kutaruhkan dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Oleh sebab itu saudara-saudara harus tekun membaca kitab suci.
Jangan hanya lihat itu WhatsApp saja, lihat Twitter saja, Instagram saja. Tapi baca kitab suci, rajin baca kitab suci. Karena orang yang hidup dalam firman Tuhan ada selalu dalam kelimpahan berkat dan sukacita. Dia seperti orang di pohon yang tanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim. Rahasia keberhasilan Yosua adalah hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Saudara, kalau saudara rajin baca kitab suci, ada banyak hal yang Tuhan buka di sana. Bagaimana mendapat jodoh? Ada di Alkitab. Jangan datang setiap hari ke rumah saudaramu. Nanti lama-lama dia bosan dan dia membenci engkau. Datang tepat jam 12. Datang tepat. Pertama siapa datang? Yahya. Oh, mari Yahya. Sini. Hari kedua, siapa yang datang? Yahya. Oh, Yahya. Masuk. Hari ketiga, siapa datang? Yahya. Oh, jadi siapa? Hari kelima, siapa? Yahya. Kunci pintu. Bosan dia pada orang lihat muka. Etika menghadiri pesta pun ada. Alkitab berkata, kalau kau datang di sebuah pesta, jangan langsung duduk paling depan. Duduk di belakang dulu. Daripada lu duduk di depan, tiba-tiba orang bilang, om ya, minggir ya, ini orang ke depan. Malunya minta ampun. Tapi kita duduk di belakang, orang datang, om, mari sedikit, om. Agak sedikit, tahan harga sedikit. Sudahlah. Itu lebih terhormat daripada duduk baik-baik dengan gembala pun sampai dulu orang minta maaf ya. Itu mama gembala pun tempat. Jadi saya harap habis KKR ini mama gembala sudah hadir ya Bapak Gembala ya. Saya sudah bilang apa? Bapak Gembala tidak boleh kasih nikah orang sebelum nikah. Masa dia mau pimpin apa? Penggembalaan. Jadi suami istri bagus saya. Bagus saya. Bapak istri di mana? Dan dalam pernikahan itu ada pernak-pernik. Bapak tahu dari mana pernak-pernik? Pak belum menikah, mau tahu apa? Ya Pak, maaf, bukan nyindir Pak, tapi nyinggung saja. Dan kalau Bapak dalam waktu dekat menikah, saya akan bikin satu lagu buat Bapak. Cinta Katong 2. Kenapa tanggung-tanggung tepuk tangan? Hanya itu yang betul-betul. Jadi kalau kita baca Alkitab, bagaimana dapat jodoh ada di sana, bagaimana dapat pekerjaan ada di sana, ilmu matematika sampai membingungkan di sana. 5 tambah 2 sisa 12. 5 bagi 2 12. Bingung, tapi itulah Alkitab. Saudara-saudara yang dekat dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara orang muda yang sudah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu? 5 kali. 4 3 2 1. Tidak sama sekali. Ini kelelang apa? Siapa di antara saudara, tidak usah malu, siapa di antara saudara yang mau berkomitmen malam ini, mulai besok saya akan baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Ada yang mau? Tidak ada yang mau? Saya percuma khotbah malam. Sama saja. Tapi saya harap saudara tentukan di hatimu malam ini. Karena Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Saudara tidak perlu karunia penglihatan untuk bisa dengar suara Tuhan. Cukup baca Alkitab. Suara Tuhan paling jelas. Karena kadang-kadang karunia penglihatan juga ada yang baku akal juga ada. Baku tipu juga. Oh ya, yes. Pernah lihat macam begitu? Ada yang sambil doa, ya Tuhan Bapak di sorga kami serahkan masalah ini. Ya. Ya. Daripada bingung lebih baik baca Alkitab. Amin. Dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang berikut adalah sedikit lagi saudara. Mari kita berdampak melalui pengembangan karunia yang ada pada kita masing-masing. Orang percaya paling tidak ada satu karunia di dalam dirinya. Tapi karunia itu hanya pemberian Tuhan. Kita tidak bisa baku tiru. Saya yang di Manobe dan Mel Atok Eben Plymouth, kami punya karunia khotbah berbeda. Sudah tadi malam dengar Eben punya khotbah toh?
Saudara, pokoknya pokoknya saudara. Nanti Pak Eben, nanti tidak bisa begitu. Saya kalau begitu perutnya duluan ke depan. Itu Pak Eben pun. Kalau Mama atau bukan lain. Saudara-saudara, itu hanya Mel Atok dan tidak ada yang lain. Dan kalau saya tiru Mel Atok, saya masuk rumah sakit Yohanes lebih cepat dari sekarang. Kalau yang di mana pun beda lagi. Shalom. Bahagia? Bahagia atau tidak? Mama dorang. Bapak bisa tampar. Di pipi mana? Bapak di sini, coba kasih tunjuk. Itu yang di mana ibunya. Karena saya punya seperti itu. Saya pun kadang-kadang naik, kadang-kadang sepanin turun, kadang-kadang standar. Itu saya punya. Pernah dengar Gilbert nemuin khotbah tuh? Saudara-saudara bersama dengan saya Gilbert langsung dari kanan. Haleluya. Pernah dengar Yakob Nahway khotbah? Pak Yakob Nahway khotbah pernah dengar? Belum pernah. Ya sudah, saya tidak mau ngomong itu. Pernah dengar Stephen Tong khotbah? Saudara-saudara, gerakan garis batik setan. Penyesalan. Saudara-saudara, juru selamat kita Yesus Tuhan. Saudara-saudara. Nah, itu Stephen Tong. Tapi Yakob Nahway lebih lembut. Haleluya. Saya Yakob Nahway dari GBI Marsaron Jakarta. Anda naik ke atas tol, lihat ke sebelah timur, dan muncullah gerbang Mawar Saron Jakarta. Itulah gerejaku. Haleluya. Saya mendengar Bapak Gembala khotbah. Saya belum dengar Pak Jebri khotbah. Jadi nanti saya dengar baru saya tiru dia punya. Kita pun karunia berbeda-beda. Tidak bisa baku tiru. Jadi jangan saudara lihat Andi Simon Buki Muji. Aduh Tuhan deh, betul juga begitu kok. Dengar Stephen Tong khotbah. Saya macam begitu saja. Masing-masing Tuhan suka. Kalau saudara paksa diri itu nanti pergi kepada iri hati, benci. Cari pakai karunia masing-masing untuk Tuhan. Apa yang bisa lakukan. Kalau bisa main musik, lakukan yang terbaik. Main drum, lu pukul yang bagus-bagus. Sampai drum minta ampun abang. Menyerah. Begitu. Berkhotbah sampai ada yang jatuh dari kursi. Baru gitu. Kalau belum mau jatuh, khotbah terus. Karena Paulus pernah khotbah dan Eutikus jatuh dari lantai 2. Turun langsung pingsan. Saudara pernah dengar khotbah langsung jatuh ke belum? Belum toh? Saya mau rencana praktek khotbah itu. Khotbah kasih lama sampai ada yang jatuh dari kursi. Karena kalau orang mengantuk di sebelah saudara, jangan coba-coba korek. Karena kalau saudara korek dia bilang, banyak ada penglihatan dulu kamu sah. Tapi kalau orang mengantuk di sebelah saudara, jangan korek dia. Ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, dia akan miring, dan dia jatuh turun untuk kepala kena kursi, itu mata menyala sampai pagi. Yang kedua, dia mengantuk terus tiba-tiba dia buang angin. Itu dia akan tutup muka pakai masker sampai ibadah selesai. Jadi yang coba lihat sebelah saudara yang mengantuk, jangan sonto dia. Yang mungkin dia lagi penglihatan. Dan biarkan dia jatuh secara terhormat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pak Pendeta, saya kalau baca main HP itu mata bisa menyala sampai pagi. Tapi kalau baca Alkitab baru buka langsung mengantuk. Jadi obat susah tidur adalah baca Alkitab. Begitu buka baru lihat Alkitab langsung mengantuk. Belum baca baru lihat langsung mengantuk. Itu obat tidur paling baik katanya begitu. Tapi saya berdoa dan juga saudara 2 malam KKR ini paling tidak ada sesuatu yang berdampak. Di STTT masing-masing sudah baca kitab suci. Di panti asuhan baca kitab suci. Di persekutuan baca kitab suci. Jadikan tahun ini tahun kita membaca kitab suci. Baca satu hari satu pasal, satu hari satu pasal. Baca saja dulu. Mengerti nomor 2, yang penting baca dulu. Nanti Tuhan akan menolong untuk mengerti. Kadang-kadang saudara baca lepas, saudara tidak hafal itu ayat. Tapi ketika saudara sampai pada satu persoalan, satu masalah yang sangat pedih, saudara putus asa. Mengapa hidupku terus begini?
Lalu firman itu muncul, serahkanlah hidup padanya. Amin. Nah, ada satu bapak di kecamatan ini, dia punya masalah besar apa kok? Dia menyanyi. Dia menyanyi tapi dia tidak tahu kalau pendeta ada datang ke kantor kecamatan. Waktu asik menyanyi, ku tak mau menderita yang kedua kali, ku tak mau hidup seperti ini. Tiba-tiba pendeta masuk, salam, dia kaget. Langsung dia lanjut, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Ada persoalan, ada masalah, modal begitu. Jadi pulang dan rajin baca Alkitab. Terakhir, ini terakhir. Bangkit dan berdampak melalui evaluasi diri secara terus menerus. Ayat 15 dan 16. Perhatikan dan hidupi semua yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang Paulus ajarkan dia, kesimpulan Paulus bilang begini, apa yang sudah kau dengar, apa yang sudah kau dapat ajaran dari saya, kau perhatikan itu, kau hidupi itu, kau lakukan, maka hidupmu akan berubah. Apa yang sudah dengar tadi malam, apa yang sudah dengar malam ini, lakukan. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita melakukannya, sehingga hidup kita, kemajuan rohani kita menjadi nyata bagi banyak orang. Awasi dirimu dan ajaran, hati-hati. Apa yang kita omong, kita harus bertanggung jawabkan. Selain kepada Tuhan, tapi kepada masyarakat, kepada jemaat. Jadi kalau orang bilang jangan selingkuh, maka betul-betul tidak selingkuh. Jangan berzina, maka betul-betul tidak berzina. Jangan menikung pasangan orang. Benar-benar setia melayani Tuhan, benar-benar setia. Bapak Gembala, ada yang setia sampai hari ini? Ada yang tidak setia sampai hari ini? Dia pun nama siapa? Nanti WhatsApp sama saya. Saya kalau minta dia pun nomor WA supaya saya WhatsApp sama dia. Mengawasi diri kita dan ajaran kita. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita malam hari ini berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin kesempatanmu hanya malam ini. Belum tentu besok kau bisa melihat matahari. Jangan sampai di ujung hidupmu kau tidak punya pegangan. Hai adik-adikku orang muda. Jangan sampai di ujung kematian kau tidak punya pengharapan. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli saudara mahasiswa kah, tidak peduli Anda jemaat kah. Yang saya peduli malam hari ini, sudahkah Anda datang kepada Yesus? Pak Pendeta, saya orang berdosa, saya najis, saya jijik kotor. Apakah Yesus menerima saya? Ya, Yesus datang untuk Anda dan saya yang berdosa. Biarkan dia menjamah hatimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini ada seorang yang penuh dengan kepahitan, saudara. Dia kelihatan ceria, tapi sesungguhnya ada simpan sesuatu di dalam hati. Seorang anak nona ada pada malam hari, seorang perempuan ada malam hari, hatinya penuh dengan kepahitan. Dia sudah pasrah diri. Dia sudah tidak peduli apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya mau bilang malam ini Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mencintai. Hai pria-pria muda, bukalah hatimu bagi Tuhan Yesus. Malam ini malam kesempatan, malam terakhir untuk kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah dengar firman Tuhan malam ini. Kita mau berdampak. Kita mau berdampak, amin. Kita mau bangkit malam ini. Bangkit dan jadilah terang, karena terang bersinar atas. Bangkit dan tinggalkan dosamu. Bangkit dan tinggalkan masa lalumu yang gelap. Datang kepada Yesus. Yesus mengasihi saudara. Dia mengasihi engkau tanpa melihat apa latar belakangmu. Apapun dosamu, dia tidak peduli.
saudara. Jika engkau mau didoakan, engkau mau dipulihkan malam ini oleh Tuhan, haleluya. Silakan kau berdiri di tempat. Silakan berdiri di tempatmu. Yang kepahitan, yang jatuh di dalam dosa, puji Tuhan, silakan. Ini malam terakhir, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh Tuhan, Pakara, puji Tuhan, puji Tuhan. Bagi yang mau berdapat, mau berubah lagi jauh, silakan berdiri. Panitia tolong bantu saya dengan kasih Kristus. Panitia bisa menuntun saudara-saudara yang berdiri untuk duduk maju ke depan. Ya Roh Kudus menjaga saudara. Roh Kudus membakar hatimu. Roh Kudus menunjukkan apa yang harus kau selesaikan. Yang sudah berdiri dengan kasih Kristus, saya mengundang datang ke depan. Aku dapat marilah kepadaku semua yang bermaksud dan berdoa. Aku akan memberikan pekerjaan kepadamu. Maju sini kita, maju ke depan lagi. Haleluya. Amin, amin, amin. Datang kepada Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja menuntun hidup. Ada yang punya dosa yang mau diselesaikan, diselesaikan malam ini. Ada punya trauma masa lalu, engkau ditinggal, engkau dihianati. Atau ada juga yang mau berdampak bagi Kristus, biar kasih kemuliaan Kristus turun atas saudara. Silakan datang kalau masih ada. Silakan datang. Orang-orang muda atau orang-orang tua, silakan datang. Ini malam terakhir. Buat momen malam ini, momen di mana Tuhan akan memakai engkau berdampak besar bagi Kupang, bagi NTT, bagi Indonesia, bagi dunia yang kita cintai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikarenakan ada yang tunggal, sebab barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah. Oh. Silakan angkat tangan mendapatkan yang sudah maju. Silakan angkat tangan. Sampaikan keluh kesahmu. Apa yang di hati? Adakah dosa yang harus diselesaikan? Apakah dalam berpacaran kau sudah terlanjur dalam dosa zina? Atau ada yang sudah terlanjur aborsi? Atau ada percaranya cabul tidak beres? Atau ada laki-laki yang mempermainkan perempuan? Malam ini malam kemuliaan. Malam engkau dilepaskan. Malam engkau dipulihkan. Dalam pelayanan gereja Presbyterian Injil Indonesia Kupang, Tuhan boleh membawa saudara datang kepada Dia. Roh Kudus yang membawa saudara, bukan Markus Mawkari, bukan panitia. Roh Kudus yang menggerakkan. Roh Kudus juga akan bertanggung jawab. Roh Kudus juga yang akan berkarya di dalam hidup. Haleluya. Mungkin panitia bisa atur jarak di tengah supaya ada hamba-hamba Tuhan yang bisa datang dan mendoakan. Jadi panitia bisa tetap bikin jarak untuk bisa hamba-hamba Tuhan akan datang berdoa, menumpangkan tangan atas mereka. Bisa atur bikin jarak supaya ada lewat. Dan jika di sini ada, kalau ada pendeta, kalau ada evangelis, kalau ada vikaris, kalau ada penggembala, hamba-hamba Tuhan ada di sini. Dengan kasih Kristus yang mengundang rekan-rekan datang ke depan. Mari doakan mereka. Tumpangkan tangan di atas kepala mereka. Apa masalah mereka? Apa pergumulan mereka? Mereka butuh ditopang. Mereka butuh didoakan. Jika ada masalah dosa diselesaikan. Masih ada hamba-hamba Tuhan lain yang lain di sini. Ketua-ketua persekutuan ada di sini. Jika ada ketua persekutuan doa, disilahkan datang untuk kita berdoa bersama. Para buku memanggil diriku. Kalau ada hamba-hamba Tuhan silakan datang. Bapak Joni, Bapak Joni Daud, Bapak langsung masuk dan mendoakan. Langsung mendoakan dan mendoakan mereka satu persatu. Panitia tolong bisa diatur jalannya ya supaya hamba Tuhan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berjamah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Sarah dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai anakku makin luar biasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku jagalah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu di antara kita yang begitu kepahitan. Ada seorang ibu yang hari-hari hanya menangis saja. Ibu itu ada di sini malam ini. Tuhan mau pulihkan ibu. Oleh karena itu, jangan malu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarkan dia menjamah saudara malam hari. Saudara-saudara yang duduk, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun masalah saudara, jarak saya jauh dari mimbar tidak sampai ke sana. Tapi kuasa Allah Roh Kudus akan mencapai hatimu. Roh Kudus akan mencapai engkau. Apapun yang menjadi persoalanmu dan masalah, dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus mereka yang punya masa lalu yang buruk dipulihkan. Mereka yang terikat jatuh dalam dosa perzinahan, atau mungkin ada yang sudah sempat mengaborsi, dalam nama Yesus Tuhan ampuni. Lepaskan pengampunan dan pemulihan. Atau ada yang mulai malas melayani, ada yang merasa rendah diri, merasa tidak berat, dalam nama Yesus engkau jamah dan pulihkan pada malam hari. Roh Kudus bekerja malam ini. Dan semua di dalam lawatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba menyampaikan firman kurang lebih dari 1 jam dengan segala kekurangan saya. Tapi saya percaya Roh Kudus adalah Roh yang sempurna akan menyempurnakan firman. Dan semua yang sudah maju malam ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan yang sudah maju. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau lihat setiap erangan ratap air mata di hadapan Tuhan. Air mata penyesalan, air mata kebutuhan akan Tuhan. Dan mereka nyatakan malam hari ini lewat firman Allah, maka dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah satu persatu, dan Tuhan pulihkan sehingga sebentar mereka pulang dalam damai sejahtera, sukacita Tuhan. Masa lalu yang selalu mengintimidasi kami taklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Dosa-dosa yang terus menekan malam ini diselesaikan dalam nama Yesus Kristus. Yang punya karunia terpendam, Tuhan buka malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mendapat karunia atas kehendak-Mu, berikanlah sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Batalkan janji firman-Mu bagi kami semua lagi. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya berkata, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali ke tempat masing-masing saudara-saudara. Sebelum saya serahkan ke worship leader, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara cepat saja, khususnya bagi saudara-saudara yang telah dilawat oleh Roh Kudus pada malam ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan bagi saudara-saudara yang telah mengalami lawatan Tuhan pada malam hari ini,
dan ingin dilayani lebih khusus lagi, ada hal-hal yang khusus yang mungkin privasi yang mau didoakan, atau ada masalah lain yang mau didoakan, silakan ada Bapak Gembala bisa hubungi, atau bisa hubungi saya untuk kami bisa layani. Mereka yang mengalami kegerakan roh pada malam hari ini, jika itu berasal dari anak-anak panti, Bapak Gembala teruskan untuk pelayanan. Dan jika membutuhkan, kami juga datang untuk bantu untuk mendoakan mereka dan mengarahkan beberapa hal berkaitan dengan kegerakan yang ada. Kami siapkan waktu untuk datang. Dan juga bagi Bapak Mama yang hadir malam hari ini yang membutuhkan pelayanan, nomor handphone saya ada di Bapak Gembala, ada di Kak Rulon, atau bisa inbox di saya, Facebook saya Pendeta. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikku, Tuhan darahmu sucikanku, masa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang ku